jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Halo adik-adik. Hai. Bagaimana Lause? Gak kerasa udah akhir bulan lagi ya Lause? Iya Cepat betul. sekali. Apa kabarnya Lause? Iya nih, iya Lause. Apa kabar? Halo adik-adik. Wah adik-adik, Lause senyumnya hari ini biar gak kelihatan. Tapi tahu gak di dalamnya Lause itu senyumnya seperti pagi hari yang cerah Lause. Wow. Ya. Udah lama Lause gak nyanyi selamat pagi Tuhan ya. Kita nyanyi sama-sama. Iya, bener. Yuk bangkit berdiri. Siap Lause. Adik-adik siap ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kami lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Wah adik-adik semangat sekali hari ini ya. Oke sebelum kita memulai kebaktian ini kita berdoa dulu ya. Yuk kita mau berdoa ya adik-adik ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau beribadah, kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik mari kita bersukaria adik-adik karena ini adalah harinya Tuhan. Betul Lause? Betul. Iya. Oke kita nyanyi ya Lause ya. Mari kita bersukaria. Mari. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Lagi adik-adik. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu.
puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Wah, adik-adik sangat bersuka cita kita hari ini ya adik-adik. Betul, Lauser. Kita lanjut lagi, puji Tuhan. Iya. Senang sekali. Siap, kita puji Tuhan Selama-lamanya. karena Dia baik buat Saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Iya, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Bagaimana loh caranya? Ya adik-adik, jangan lupa celengannya masih ada nggak? Ya, nah kalau udah penuh, tuker sini boleh ya. Bawa ke gereja kita tuker sama yang baru ya. Lalu ada satu lagi pakai apa loh? Minta tolong papi mami. Oh iya. Buat transfer. Betul. Atau scan QR code-nya. Betul. Oke. Tuh, sambil kita persiapkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu yang Everything I Am. Ya, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, And do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekali lagi. Everything I am. Everything I am, Everything I'll be. everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, And do it thankfully. thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Oke, Lause, kita mau doa persembahan ya, Lause. Kita serahkan Lause ikan. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati papi mami dalam pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Lause, sekarang kita mau ngapain nih Lause? Sekarang saat kita mendengar firman Tuhan. Dan diambil dari Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Tuhan Ada di hatiku,
ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, hari ini Lause mau menceritakan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan bantu kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik ingat gak cerita Lause minggu lalu? Ayo ingat gak, dengerin gak cerita Lause minggu lalu? Ya betul, Yesus melakukan mujizat. Ingat gak mujizatnya apa ya? Betul juga, pinter nih adik-adik. Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Nah, hari ini Lause mau coba nih, bisa gak ya Lause jadi kayak Tuhan, mengubah air biasa jadi air anggur. Nah, sebelumnya Lause mau ngasih lihat dulu. Ini air aqua biasa ya, bening. Warnanya bening ya adik-adik ya. Kalau air anggur kan warnanya apa? Ungu. Oke, Lause minum sekarang nih. Airnya nggak ada rasa, kayak air biasa adik-adik. Nah, sekarang Lause mau tutup nih pakai kain. Terus nanti kita hitung sampai 5 ya. Terus kita buka. Kira-kira jadi air anggur nggak ya? Adik-adik kita hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita intip ya, kita buka sama-sama ya. Tada! Wow, adik-adik, ternyata air yang tadi bening bisa jadi warna ungu. Kira-kira ini beneran air anggur bukan ya? Oh tunggu, di sini ada Mami Lause yang suka banget minum anggur. Kita kasih Lause, kita kasih maminya Lause. Coba ya, Mami, sini ada anggur. Mana anggurnya? Ini Mami, cobain. Tadi aku buat loh dari air biasa jadi air anggur seperti Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali ya. Coba. Air anggur? Ini tawar. Tidak ada rasanya. Padahal warnanya udah warna ungu. Bukan air anggur. Oh iya, ternyata rasanya masih air adik-adik. Cuman warnanya aja berubah jadi warna ungu. Ya, artinya Lause Xiaoqing gak bisa melakukan mujizat seperti Tuhan. Nah, tadi adik-adik lihat gak? Lause tidak bisa melakukan mujizat seperti Tuhan Yesus yang bisa mengubah air jadi anggur. Adik-adik ingat gak apa sih arti mujizat? Coba lihat adik-adik. Wah, kayaknya ada yang gak inget tuh. Lause kasih tahu lagi ya. Mujizat itu adalah suatu peristiwa yang tidak dapat kita mengerti. Dan kita pun tidak dapat membuat mujizat. Hanya Tuhan yang bisa. Dan ketika Tuhan melakukannya, itu untuk tujuannya, untuk kemuliaannya, bukan untuk manusia seperti Lause. Waktu itu Tuhan Yesus lagi pergi ke
pesta pernikahan di Kana di Galilea. Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya. Ternyata di pesta itu, di pesta pernikahan itu, air anggurnya sudah habis. Waduh, gawat adik-adik. Kalau air anggurnya habis kenapa coba? Bikin malu yang bikin pesta adik-adik. Masa pestanya belum selesai tapi anggurnya sudah habis? Nah, karena itu ibunya Yesus yang bernama Maria mendatangi Yesus dan memberitahukan bahwa air anggur di pesta itu sudah habis. Lalu Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Mau apakah engkau dariku, Ibu? Terus Tuhan Yesus masih lanjut nih ngomongnya. Tuhan Yesus bilang, belum waktunya. Adik-adik, ngerti nggak maksudnya belum waktunya? Maksud Tuhan Yesus itu, kalau belum waktunya Tuhan menunjukkan bahwa Dia, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah adik-adik. Nah, karena itu ibunya Yesus, Maria, mendatangi para pelayan untuk memberitahu mereka, untuk mengikuti semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, betul aja, Tuhan Yesus akhirnya mendatangi pelayan-pelayan tersebut. Ketika mendatangi, Tuhan Yesus meminta tolong pelayan-pelayan tersebut untuk mengisi tempayan-tempayan, ada 6 tempayan ya adik-adik, 6 tempayan dengan air sampai penuh. Nah, adik-adik mungkin belum tahu ya apa sih tempayan itu. Jadi tempayan itu tempat yang sangat besar, biasanya sih untuk mengisi air dan terbuat dari batu. Biasanya itu dipakainya zaman dulu, kalau zaman sekarang sih udah jarang dilihat, udah jarang kelihatan adik-adik tempayan itu. Nah, ketika pelayan tersebut sudah mengisi tempayan-tempayan tersebut sampai penuh dengan air, Tuhan Yesus belum selesai. Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengambil sedikit air dari tempayan tersebut dan memberinya kepada pemimpin acara pesta itu. Nah, ketika dibawa ke pemimpin pesta dan sudah sampai di pemimpin pestanya mencoba air tersebut. Wah, adik-adik, ternyata air tersebut sudah berubah, bukan air biasa yang tadi diisi, tapi sudah berubah menjadi air anggur. Wah, hebat sekali ya. Tahu nggak adik-adik, kalau bikin air anggur itu tidak bisa secepat itu loh. Harus butuh waktu yang lama. Dan kalau mau rasanya enak banget, kualitasnya baik, butuh waktu bertahun-tahun. Dan air anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu adalah air anggur dengan kualitas terbaik. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita percaya itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Yesus yang bisa membuat mujizat. Wah, tahu nggak? Karena Tuhan Yesus mengubah air jadi air anggur, murid-muridnya itu jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ceritanya udah. Sekarang Lausha mau tes Adik-adik inget gak ya sama ceritanya? Pertanyaan pertama, apa ya mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus? Dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, mengubah air jadi air anggur. Yang kedua, mengubah air menjadi air jeruk. Betul, mengubah air menjadi air anggur. Good job. Pertanyaan kedua, apa benar Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur? Salah atau benar ya? Iya, betul. Jawabannya benar. Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur, bahkan dengan kualitas terbaik. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Pertanyaan ketiga, untuk apa sih Tuhan Yesus melakukan mujizat? Yang pertama, untuk menyenangkan hati manusia, atau untuk menunjukkan bahwa dirinya itu anak Allah.
juru selamat yang akan menebus dosa kita semua. Iya, betul. Jawabannya yang ini adik-adik. Wah, adik-adik di rumah pintar-pintar ya. Sudah dapat mengerti apa sih tentang cerita apa sih ini? Nah, sekarang Lausel juga mau nanya satu lagi. Adik-adik ingat gak tadi Tuhan Yesus bilang apa ya ketika mamahnya, ibu Yesus yang bernama Maria, memberitahu Tuhan Yesus kalau air anggur di pesta pernikahan itu sudah habis? Ada yang ingat gak? Wah, kayaknya ada yang inget tuh. Iya, betul. Tuhan Yesus menjawab, belum waktunya. Kenapa adik-adik belum waktunya? Karena Tuhan Yesus sudah merencanakan segala sesuatu. Bahkan untuk adik-adik di rumah juga Tuhan Yesus sudah merencanakan segala sesuatunya. Nih, misalkan ya adik-adik, kalau adik-adik pengen binatang peliharaan, pengen mainan, pengen boneka, pengen makanan, terus udah doa ke Tuhan Yesus, tapi ternyata belum dijawab-jawab. Bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak mendengar doa adik-adik loh ya. Bukan berarti juga Tuhan Yesus itu tidak sayang sama adik-adik. Tapi mungkin apa yang adik-adik minta tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Atau Tuhan Yesus belum menjawab doa adik-adik karena belum sesuai dengan rencananya. Adik-adik perlu ingat kalau rencana Tuhan Yesus itu adalah rencana yang terbaik, rencana yang paling baik untuk kita semua. Walaupun terkadang tidak sesuai sama apa yang kita inginkan, tapi adik-adik harus ingat ya, rencana Tuhan itu yang terbaik. Nah adik-adik, sekarang kita mau terus statement dulu ya. Kita mulai dari God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus is the Lord. Jesus loves you and me. God is almighty. Kita ulang sekali lagi ya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus is the Lord. Jesus loves you and me. God is almighty. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan yang minggu lalu, oke? Dari Lukas 18 ayat 27. Ulang lagi ya. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita ulang lagi ya. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Wah adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita, sudah hayat hafalan, udah true statement juga. Sekarang waktunya kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong ajarkan kami untuk percaya dengan rencana-rencana yang baik yang sudah dibuat oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Allah yang mengubah air menjadi anggur. Wah, hebat sekali Allah kita. Siapa yang Lausa? hebat? Allah kita. Karena Allah kita besar, kuat, dan
perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekarang kita mau menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. 再见，再见，向你说声再见，再见，再见，上帝祝福你。 Sampai jumpa minggu depan adik-adik.